Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina Muhammadin. طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du, yang saya muliakan guru-guru kita, Al-Ustadz Randy, Ustadzah Lu'lu, juga Ustadz Sofyan, juga yang biasa hadir juga Ustadz Agung yang sedang sakit, mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga Dr. Sasa yang barusan menyambut dan membikin kita atau membawa kita kepada acara ini, mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat. Wabil khusus ibu-ibu, bapak-bapak jamaah Masjid An-Nabawi yang mudah-mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khusus pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan disayangi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dijauhkan dari diselamatkan dari, kayaknya pada pelan di sini. Memang kadang-kadang temen nggak enak nyebutnya. Betul apa betul? Memang tadi subhanallah ngeri banget. Setan itu tadi dia dibilangi itu adalah asalnya iblis. Iblis itu adalah dari jin. Jin itu nanti ada jin yang biasa, ada yang ifrit. Luar biasa, syaitan wal'iyadzubillah. Tambah lagi tadi diterangkan baru 5 tuh teman-teman. Setan, ngeri apa enggak Bu? Ngeri. Kita mau ketemu orang, takutnya dia. Betul apa betul? Ketemu orang kaya, mikir dulu kita. Jangan-jangan Ini luar biasa. Terus gimana menghindari? Kita tidak tahu. Ini teman setan apa bukan teman? Ini luar biasa, temanya mengerikan luar biasa. Luar biasa subhanallah. Kalau kita pelajari secara dalam, dulu ya saya pernah waktu buat S3 itu tahun 90-an, temanya dulu tadinya asalnya mau membuat hiwar bainallahu bainasyaiton, hiwar, percakapan, dialog antara Allah, antara makhluk dengan syaitan. Ketika dipelajari ngeri, nggak jadi temanya. Berubah saya temanya. Karena syaitan itu luar biasa. Rasulullah mengatakan syaitan itu tempatnya di mana? Kalau kita mau supaya selamat dari syaitan, kita tahu syaitan itu tempatnya di mana. Kira-kira di mana tempatnya syaitan? Lihat aja nggak pernah. Di mana rumahnya? Di sampingnya hati kita. Kata Rasulullah itu tempatnya setan ada di tempat di samping hati. Coba bayangkan, menunggu kita. Hati kita itu tempatnya iman kita kepada Allah. Kata Rasulullah, wa qarabijani bi qalbil insan, tempatnya ada di sampingnya hati manusia. Idza dzakarallah khanas, kalau dia manusia menyebut nama Allah, membesarkan Allah, ingat kepada Allah, takut sama Allah, memuji Allah, bersyukur kepada Allah, merendahkan diri karena Allah, maka setannya enak apa enggak ngusir setan? Enak. Cuma kadang-kadang malah setannya yang dipanggil. Ini ke tempat maksiat. Ya. Itu berarti manggil ngobrol-ngobrol yang melanggar aturan Allah, berarti memanggil melamun, mikirin yang enggak karuan, berarti manggil tuh setan terus udah begini. Itu setan kita harus lawan.
Kita disuruh baca Yasin, surat Yasin, diingatkan. Setan itu bukan melawan orang Islam saja. Jangan dianggap setan itu musuhnya Islam. Bah, setan itu musuhnya manusia. Sifatnya dendamnya luar biasa. Allah sudah mengatakan dalam firman-Nya, ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai keturunan Adam. Keturunan Adam bukan hai orang mukmin, hai orang Islam, tidak, tetapi hai keturunan Adam. Wahai, siapa yang enggak ngaku keturunan Adam coba? Kita semuanya keturunan siapa? Kok masih ada yang diem? Jangan-jangan grupnya siapa? Darwin. Ini syaitan wal'iyadzubillah dikatakan oleh Allah, ya bani Adam, wahai keturunan Adam. Makanya orang yang tergoda oleh syaitan bukan hanya orang Islam. Orang Muslim terganggu syaitan. Orang non-Muslim. Kalau tadi kita lihat itu tadi baru 5 kan. Orang kaya, kira-kira orang Islam ada enggak? Orang non-Muslim kaya ada apa tidak? Tadi enggak disebutin yang Islam. Yang kaya, yang betul apa betul? Pedagang begitu juga. Jadi musuhnya iblis itu atau syaitan itu adalah manusia. Jauhilah katanya Allah Jalla Jalla. Kenalilah kita siapa itu syaitan. Makanya syaitan itu luar biasa. Yajri majrad dam kata Rasulullah. Kenali kita berjalan dengan jalannya dam, yaitu darah. Kemana aja bisa masuk-masuk. Bagaimana kita mau melawan syaitan? Tidak bisa kecuali kita bertawakal kepada Allah. Makanya wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian membaca Al-Qur'an, maksudnya bukan hanya membaca, mengamalkan isi Al-Qur'an, mengikuti ajaran Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan. Jadi kita selalu harus berzikir, ingat kebesaran Allah, mengenali setan itu siapa, bagaimana dialognya antara Allah dengan setan ketika tidak mau sujud. Makanya setan itu kenapa dibenci? Tadi dikatakan asalnya iblis, tapi karena dia membangkang perintahnya Allah, tidak taat sama Allah, tidak nurut sama Allah, maka dia dipanggil oleh Allah ketika disuruh sujud tidak mau tadi. Dipanggil, ditanya dulu oleh Allah, lima lam tasjud hina amartuka, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku memerintahkan kamu, kata Allah. Dia menjawab sombong, ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Makanya orang sombong itu adalah temannya. Nah, kalau ada orang sombong, auzubillahi minasyaitonirrajim. Betul apa betul? Ini subhanallah, sombong, aba wastakbar, sombong, nggak mau nurut, nggak mau ini bangkang, nggak mau taat kepada Allah. Padahal dia tahu dulu di dalam riwayat itu adalah tawusul malaikah. Iblis itu pandai, bahkan dalam riwayat gurunya malaikat dulu pernah. Coba bayangkan, tapi karena tidak taat sama Allah, langsung dipanggil oleh Allah. Dipanggil, ketika dipanggil sombong lagi. Maka Allah mengatakan, ukhruj fa innaka rajim, keluar kamu dari surgaku, kamu itu adalah orang yang dilaknat. Terus katanya syaitan, apa? Satu ini subhanallah, syaitan minta panjang umur kepada Allah. Yakin Allah itu maha segala-galanya. Rabbi andirni ila yaumi yub'atsun, ya Allah panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka Allah menjawab, fa innaka minal mundharin, innaka minal mundharin. Sesungguhnya kamu panjang umur sampai hari kiamat. Makanya kita kalau berdoa jangan hanya minta panjang umur, tapi panjang umur yang berkah, sehat walafiat, taat kepada Allah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin.